daerah Tangerang ya, DC dari Kredit Pintar, yang mana katanya DC-nya ini teriak-teriak biar satu kampung dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Makin diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam segala urusan apapun itu, makin kuat mental dari hari ke hari. Oke teman-teman, ketemu lagi kita di weekend ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang Galbay waspada, pinjol ganti nama, akhirnya ganti aturan baru lagi. Nah, buat yang masih Galbay lagi harus tahu aturan-aturan ini apa saja itu, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang Galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, saya kemarin mendapatkan kiriman dari seorang teman adanya seorang pengacara di Surabaya yang dikeroyok oleh para debt collector. Ini bagaimana Mbak? Menyeramkan sekali Mbak. Nah, seperti apa informasinya? Ini dia videonya buat kalian. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi kalau saya baca ternyata Galbay-nya ini terjadi di kartu kredit. Kalau kartu kredit otomatis kan dari perbankan kan ya, sehingga mampu untuk menurunkan DC lapangan lebih dari 2 orang. Tetapi yang perlu kalian garis bawahi yaitu keributan ini terjadi ketika seorang nasabahnya ditagih udah langsung marah-marah, dan marah-marahnya di depan banyak orang sehingga mungkin makin menyulut emosi DC-nya. Saya tidak membela siapapun, yang jelas salah DC-nya karena DC-nya juga sampai membuat keributan dan akhirnya ditahan oleh pihak polsek. Lihat ya, apapun yang terjadi dan ujung-ujungnya DC-nya lah yang ditahan. Karena apa? Kalau sudah menyulut emosi, kalau sudah baku hantam, yang akan ditangkap polisi adalah siapa dulu yang memulai pertengkaran itu. Karena yang awalnya hukum tadi itu adalah perdata bisa berubah menjadi pidana. Nah inilah yang dimaksud dengan Galbay bisa dipidana. Oke teman-teman, lanjut lagi ya. Jadi sini baru aja dilakukan press conference yang mana mengungkapkan bahwa OJK kemarin di akhir tahun 2024 sudah mengganti nama pinjol menjadi pintar dan merubah banyak peraturan. Apakah peraturan-peraturan ini akan berdampak kepada yang masih lanjut Galbay di tahun 2025? Karena setiap tahun, setiap bulan ada aja gebrakan OJK yang meminta para Galbay untuk lebih hati-hati dan lebih waspada lagi. Nah seperti ini informasinya. Kebijakan dari OJK ya, karena tentunya ini akan membuka peluang kepada para UMKM, para pengusaha UMKM yang tentunya tadinya tidak bisa dilayani oleh bank, para UMKM yang unbankable ini bisa mendapatkan peluang ya untuk mendapatkan kredit dengan adanya penurunan bunga khususnya kepada para UMKM ini ya, mereka tentunya memiliki kesempatan yang besar ya, untuk meraih pinjaman-pinjaman dengan anggota kami. Itu yang pasti. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi kalau saya baca dan saya lihat, saya rangkum lah dari perkataan Bapak ini bahwa peraturan terbaru yang dibuat oleh OJK ini memang mengarah kepada pinjaman UMKM. Berarti fokus ke depan nanti di 2025, sepanjang tahun 2025 ini akan lebih banyak pencairannya kepada UMKM. Berarti untuk yang Galbay di konsumtif, sudah pernah saya angkat juga vlognya ini, adalah yang pertama, bunga pasti tetap akan turun 0,2% untuk konsumtif. Kalau untuk UMKM sejauh ini bunganya belum turun, masih sama seperti tahun sebelumnya.
Ya, oke, itu yang pertama. Kemudian lagi yang kedua, dari peraturan yang sudah kita dengarkan tadi di depan, bahwa pinjol nantinya akan berfokus kepada UMKM. Artinya bagi orang-orang yang melakukan pinjaman tapi untuk konsumtif akan diberikan limit yang kecil. Artinya tidak akan mendapatkan limit lagi atau bahkan sama sekali tidak mendapatkan limit. Tapi perlu teman-teman ketahui lagi lah satu hal di sini ya. Ada seorang teman yang menginformasikan kepada saya, dia pun tidak pernah mendapatkan limit padahal dia tidak pernah minjol. Nah, ini terjadi pada seorang adiknya. Nah, setelah ditelusuri ternyata adiknya itu masih menggunakan HP yang dulunya pernah dia gunakan untuk pinjol. Nah, seperti ini informasinya. HP aku dulu yang dipakai buat download pinjol yang di Galbay, sekarang dipakai ponakan. Nah, ponakan KTP-nya bagus, nggak ada kredit, coba pinjol, pada ditolak. Apa karena emailnya ya? Terus ada yang jawab, sama kayak aku kak, aku juga gitu. HP yang buat aku Galbay dulu itu dipakai adikku juga, nggak bisa buat ngajuin pinjol dan pinjaman lagi. Nah, berarti sekarang sudah fix ya teman-teman ya. Bagi yang sudah pernah Galbay, sekalipun menggunakan KTP lain yang masih bagus tapi masih menggunakan HP yang sama, sudah otomatis akan terlacak email HP-nya dan akan ditolak di pinjaman manapun. Selain mendapat limit yang kecil, juga bagi mereka-mereka yang Galbay sekarang sudah mulai dibatasin. Kalau saya sih bilang ini bagus teman-teman ya, untuk kita menghindari pinjol lebih banyak lagi dan kita bisa lebih hidup sehat lagi seperti dulu waktu belum ada pinjol. Kalau menurut saya seperti itu ya. Nah, itu efeknya yang terjadi di tahun 2025 ini teman-teman. Selain limit yang berkurang, nomor HP, email juga sudah menjadi patokan bahwa yang Galbay menggunakan email ini tidak akan mendapatkan limit lagi. Tuh ya, yang kedua. Terus lagi yang ketiga, asuransi kredit sudah mulai diterapkan di semua pinjol. Sebelumnya di vlog sebelum ini saya sudah sampaikan khusus untuk asuransi kredit. Nah, sejauh ini hanya beberapa pinjol-pinjol saja yang melaksanakan asuransi kredit. Salah satunya itu adalah pinjol yang di bawah naungan multifinance. Tapi yang pure pinjol mereka hanya menggunakan asuransi jiwa, bukan asuransi kredit. Tetapi patokan kita, kalau selama pinjol kita tidak masuk ke dalam SLIK OJK, berarti hutang kita sudah dilunaskan melalui asuransi. Terserah mau pencairannya itu melalui asuransi jiwa atau apapun, yang penting hutang kita sudah dilunaskan. Gitu kan ya. Nah, tetapi di awal tahun 2025 ini sampai next ke depan, semua pinjol wajib sudah menggunakan yang namanya asuransi Galbay untuk memitigasi risiko bagi mereka yang tidak mampu membayarkan pinjol alias Galbay. Ingat ya, asuransi itu bisa cair, kita harus Galbay dulu gitu. Terus lagi yang keempat, penggunaan DC lapangan sekarang sudah mulai digencarkan lagi. Banyak sekali yang merekrut para DC lapangan. Tetapi perlu diingat, setiap DC lapangan yang direkrut ini wajiblah sudah menggunakan SPPI. Ingat lagi teman-teman, karena banyak sekali yang informasi ada seorang teman yang didatangin DC di daerah Tangerang ya, DC dari Kredit Pintar, yang mana katanya DC-nya ini teriak-teriak biar satu kampung dengar. Ternyata setelah dicek DC-nya tidak punya surat tugas, tidak punya surat SPPI. Ingat, walaupun banyak perekrutan DC saat ini, teman-teman harus lebih tahu lagi, tahu paham kalau yang namanya DC nagih ke rumah kita wajib punya surat SPPI, ID card, surat tugas ataupun surat jalan dan nilai hutang yang kita galbaikan. Itu yang paling penting poinnya. Kalau dia tunjukkan surat tugasnya melalui HP, itu tidak resmi karena surat tugas jalan harus berbentuk kertas dan distempel basah. Itu yang resmi ya teman-teman ya. Dan perlu fokus lagi kepada kalian bahwa untuk saat ini limit penggunaan untuk pinjaman konsumtif sudah mulai dikurangin alias sudah mulai sedikit. Jadi kalau kalian masih ada hutang di beberapa pinjol-pinjol khusus konsumtif, saran dari saya lebih baik gunakan dulu hutang kalian untuk kehidupan kalian sampai nantinya ekonomi kalian benar-benar sudah stabil. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat lagi buat kalian di hari weekend ini, makin lagi kuat mental, makin menambah wawasan, dan kita semakin kuat untuk terus menjalani hidup kita. Gitu deh teman-teman ya. Oke, itu dia kata-kata yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.